Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati lan tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma inda sum'atum tatarun wa huwa Allahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasdurun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahun wahid Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mengawali majelis kita pada siang hari ini, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah semata-mata, karena tidak ada yang pantas dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah. Oleh karena itu senantiasa marilah kita mengkaji dan mendalami petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Saudaraku, bahwa pada saat ini marak sekali di lingkungan kita kegiatan-kegiatan atau majelis-majelis yang mestinya majelis ilmu, yang mestinya menyeru manusia kepada petunjuk-petunjuk Allah yang di dalam Al-Quran. Banyak sekali itu marak di lingkungan kita. Saya hanya berpesan kita supaya selektif, mana penyeru-penyeru yang menyeru kepada ketauhidan dan mana penyeru-penyeru yang menyeru kepada kesesatan atau kedoliman. Oleh karena itu hendaklah kita juga benar-benar selektif siapa yang menyeru kepada petunjuk, karena ternyata iblis pun juga menyeru. Tentu saja seruan iblis adalah seruan pada kesesatan, maka kita perlu waspada. Mana majelis-majelis yang mengajak kepada kecerdasan dan mana majelis-majelis yang justru mengajarkan kepada kesesatan. Oleh karena marilah kita senantiasa mengkaji dan mendalami ayat Al-Quran, karena hanya Al-Quran itulah yang dinyatakan sebagai petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-39 ayat 44. Kulillahi sab'atu jamingan lahu mulkus samawati wal ardi tsumma ilaihi turja'un. Katakanlah, kepunyaan Allah semua sifat itu. Kepunyaannya kerajaan samawat dan kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan yang berkaitan dengan syafaat. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada umatnya bahwa semua syafaat itu kepunyaan Allah, agar semua manusia itu juga kalau meminta syafaat kepada Allah, bukan meminta syafaat kepada yang selain Allah. Nah, satu dari sekian hal yang selalu dipertentangkan antara ahli tauhid dengan musuh-musuhnya adalah masalah syafaat ini. Dengan berlindung di balik kata-kata syafaat inilah para penentang tauhid itu berupaya melanggengkan amalan-amalan mereka, amalan-amalan yang tentu saja amalan-amalan kemusyrikan. Karena meminta pertolongan itu bukan kepada Allah tetapi justru kepada manusia. Nah, amalan-amalan kemusyrikan itu yang justru terus dan diupayakan untuk diberantas oleh para ahli tauhid. Karena memang kita punya kewajiban untuk mencerdaskan dan menyelamatkan saudara-saudara kita jangan sampai terjerumus kepada kemusyrikan. Surat kedua ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi abana awalau kana abaruhum wala yaqiluna sayin wala yahtadun, yang artinya dan ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, kemudian mereka berkata bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami atasnya, walaupun bapak-bapak mereka tidak tahu sesuatu dan tidak mendapat petunjuk. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, paham yang demikian ini berbahaya. Ini adalah upaya untuk mempertahankan ajaran-ajaran dari nenek moyang. Dan hal ini masih berlangsung di sekitar kita sampai saat ini. Bahkan kian merusak dan menjadi-jadi. Seakan-akan itu telah menjadi sumber kebenaran
yang tidak pernah ada salahnya. Ketika mereka berlindung, kami mengikuti apa yang sudah ditradisikan oleh bapak-bapak kami, seakan-akan itulah kebenaran. Hari demi hari kaum muslimin ditarik menuju keterbelakangan dan kehinaan yang berujung pada mengembalikan kepada dinasti kefir'aunan, yaitu dinasti pengkultusan terhadap insan yang lemah, yang serba kekurangan, kemudian dijadikan sembahan selain Allah, keangkuhan dan kesombongan serta kejahilan dan kedoliman. Itulah upaya-upaya yang terjadi pada saat ini, dan itu ada di lingkungan kaum muslimin. Ini semuanya kita turut prihatin. Wala taqulu kalladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a anasi wa yasuduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Surat 8 ayat 87. Dan janganlah seperti orang-orang yang keluar dari kampung mereka dengan angkuh dan riak atau pamer, serta menghindar dari garis hukum Allah. Dan Allah menguasai apa-apa yang kamu kerjakan. Sekali lagi saudaraku, bahwa sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang angkuh di hadapan kebenaran, dan mereka tidak mau mengetahui tentang kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Mereka hanya mengikuti paham dari ajaran nenek moyang yang sudah menetas dan berkembang pada sebagian kaum muslimin, termasuk yang ada di lingkungan kita. Sehingga tidak heran jika orang-orang itu sangat sulit untuk menerima kebenaran, sekalipun kebenaran itu datangnya dari Allah. Mereka mengabaikannya, padahal itu kebenaran yang datang dari Allah. Kemudian seruan untuk kembali mengikuti apa yang diturunkan Allah, mereka kemudian tidak menggapainya. Mereka tangkal dengan ucapan bahwa kami hanya mengikuti apa-apa yang didapati dari nenek moyang kami. Itulah yang mereka selalu berpegang, beralibi ketika diseru kepada kebenaran Al-Quran. Justru yang dikedepankan, saya mengikuti apa yang sudah didapati dari bapak kami. Selanjutnya, la yu'akhidukumullahu bilahwi bi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Surat kedua ayat 225. Allah tidak menerimamu dengan omong kosong, dengan obrolan pada tata hukummu menurut tradisimu, dan Dia menerimamu dari apa yang dikerjakan oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Surat ke-58 ayat 16. Ittakhadhu aymanahum junatan fasaddu an sabilillahi walahum adzabun muhin. Mereka mengadakan tata hukum, mereka dijadikan sebagai kesaktian. Tradisi mereka dijadikan tameng, dijadikan kesaktian. Lalu mereka mengelak atau menghindar dari garis hukum Allah. Maka untuk itu mereka siksaan yang hina. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah mereka akan mengakhiri perjalanan hidup mereka sebagaimana Fir'aun yang telah mengaku beriman dan mengakui kebenarannya setelah dia tidak berdaya lagi karena ajalnya sudah ada di tenggorokan? Tentu bukan itu yang kita harapkan. Semua yang kita harapkan adalah agar semua muslimin itu berada di atas ilmu, kemudian mau menjalankan syariat-syariat agama, sehingga mereka tidak menjadi mangsa pembodohan oleh orang-orang bodoh yang hanya membebek dari dinasti kejahiliahan. Oleh karena itu, memerangi paham, mempertahankan nenek moyang itu merupakan suatu kewajiban bagi kita semua kaum muslimin. Marilah kita cerdaskan, kita ajak keluarga kita, saudara-saudara kita, jangan mengikuti acara-acara yang hanya bersifat pembodohan. Majelis ilmu harusnya menjadi ajang untuk mencerdaskan umatnya, tetapi justru karena yang disampaikan itu bukan Al-Quran, kemudian justru mereka menjadi sasaran empuk untuk diseret kepada kebodohan, kejahiliahan, keterbelakangan, dan kedunguan yang bersifat akut. Ini prihatin sekali. Sekali lagi saudaraku, bahwa iblis itu akan menggoda manusia atau membujuk manusia, siapapun yang disanggupi mereka, dengan mendatangi dari berbagai penjuru
dari berbagai arah, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari belakang, dari depan, belakang. Seruannya kemudian menjurus kepada perbuatan-perbuatan maksiat dengan mengerahkan pasukan berkuda dengan suara-suara merdu yang berupa nyanyian-nyanyian, pasukan-pasukan yang pejalan kaki yang jumlahnya mayoritas kemudian bisa mengintimidasi kaum yang minoritas. Nah, disinilah iblis mendatangi seluruh manusia dengan segala cara agar manusia tergelincir dari jalan Allah melalui dengan suara-suara yang indah yang dianggap sebagai nyanyian-nyanyian Islam. Sekarang kan banyak sekali pengajian itu, awalnya itu hanya nyanyi-nyanyi, kemudian dinyanyi dengan lirik-lirik Arab, kemudian disair-sairin dengan gaya campur sari dan sebagainya. Dan ini justru yang kayak begini ini banyak sekali pendukungnya atau pengunjungnya. Kalau suatu majelis hanya diisi dengan nyanyi-nyanyian seperti itu, lalu untuk mendapatkan petunjuk itu dari mana? Petunjuk apa yang didapatkan dari kegiatan yang bersifat nyanyi-nyanyi itu? Ini sekali lagi menjadi keprihatinan kita. Iblis itu akan memalingkan manusia itu dari berbagai penjuru. Iblis itu akan mendatangi manusia dengan nyanyian yang dianggap nyanyian Islami, sholawat yang dianggap sebagai nyanyian yang Islam. Kemudian pasukan pejalan kaki itu karena mereka jumlahnya mayoritas sehingga bisa menekan siapapun. Mereka memamerkan kekuatannya. Kalau kemudian majelis-majelis ilmu atau kajian-kajian itu hanya diisi dengan nyanyian-nyanyian, sudah pasti manusia itu dibuat lupa untuk tidak belajar Al-Quran. Karena apa? Karena dengan nyanyi-nyanyi itu mereka merasa mereka sudah mendapatkan pahala yang banyak, sehingga untuk apa belajar susah-susah belajar Al-Quran, sedangkan dengan nyanyi-nyanyi pahalanya sudah banyak. Sekali lagi, ini adalah upaya pembodohan yang mestinya kita harus waspada. Jangan sampai kita mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Kita harus selektif mana penyeru-penyeru yang betul-betul menyeru kepada ketauhidan, menyeru kepada petunjuk, dan mana yang justru menyeru kepada kesesatan atau jalannya iblis tadi. Karena itu iblis ada di mana-mana. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan dengannya, maka kami bukakan pintu-pintu hingga mereka bergembira ria dengan yang diberikan itu. Lalu kami ambil mereka atau kami saksi mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba dan kemudian mereka menjadi celaka. Saudaraku yang dimuliakan Allah, manakala orang yang hatinya itu sudah sesat karena telah dipalingkan oleh iblis tadi, maka setan melupakan segala peringatan-peringatan dan ancaman-ancaman Allah itu, dan keingkaran mereka semakin bertambah. Maka Allah akan menguji mereka dengan mendatangkan kebaikan dan menambah rizki dari mereka. Kedudukannya sangat kuat dan sebagainya. Menyehatkan jasmani mereka, menjaga keamanan mereka karena mereka jumlahnya banyak, dan membuka pintu-pintu kesenangan dari segala penjuru, sehingga mereka lupa bahwa nikmat mereka yang mereka terima itu semuanya datang dari Allah untuk menguji mereka. Mereka beranggapan bahwa semua itu semata-mata karena hasil jerih payahnya atau upayanya mereka sendiri. Oleh karena itu mereka semakin bertambah sombong, takabur, kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan nikmat itu mereka jadikan sebagai alat untuk menambah kesombongan mereka karena kebesaran dan kekuatan mereka. Sekali lagi saudaraku, kita adalah selalu menyadari bahwa iblis itu akan selalu membujuk manusia, menggelincirkan manusia dengan yang disanggupi. Mereka akan mendatangi dengan berbagai arah melalui suara yang dianggap nyanyian-nyanyian yang Islami tadi, kemudian mempertontonkan pasukan yang jumlahnya mayoritas, pasukan pejalan kaki. Kemudian manusia juga dihiasi dengan harta dan anak-anak yang banyak, dan mereka dijanjikan semua itu sebenarnya yang dijanjikan adalah janji setan yang sebenarnya adalah fata morgana atau kesenangan yang bersifat ghurur, fata morgana. Karena itu adalah tipuan. Adalah kita waspada. Mari kita pelajari Al-Quran. Sekali lagi, jangan kemudian kita mengikuti seruan-seruan yang nampaknya
kebaikan, tapi justru sebenarnya itu adalah menarik kita kepada ke jurang keterbelakangan, kejahilian, kebodohan yang dari generasi ke generasi itu dipertahankan terus-menerus. Dari anak cucu kakek moyangnya itu seperti ini yang namanya pengajian dia mau nyanyi sholawatan, nyanyi petunjuk apa yang mereka dapatkan dari itu. Sedangkan ilmu Al-Quran itu adalah merupakan sumber dari segala ilmu tingkat tinggi. Kalau manusia betul-betul mau mempelajari kandungan apa yang ada di dalam Al-Quran, tentu saja pada saat ini kita sudah berada pada tahapan yang sangat tinggi. Tetapi ternyata kita tuh selalu terbelakang karena pelajaran kita juga hanya sekedar itu, hanya sekedar nyanyi-nyanyi itu sudah cukup, dan itu rumangsanya pahalanya sudah luar biasa besar. Kemudian kita justru mengharap syafaat itu bukan kepada Allah, sedangkan Allah mengatakan kepada Nabi diperintah untuk mengatakan kepada umatnya bahwa semua syafaat itu kepunyaan Allah, maka mintalah syafaat itu hanya kepada Allah saja. Mestinya kan seperti itu. Tetapi justru kita dibujuk, kita dibuat lupa meminta syafaatnya bukan kepada Allah, tapi justru kepada Nabi. Kalau Nabi itu dulu tidak pernah memuji dirinya sendiri, tetapi justru kita sekarang ini, manusia sekarang ini yang dipuji-puji adalah memuji nabinya atau memuji rasulnya, yang itu tidak pernah dilakukan oleh nabi maupun rasul, tidak pernah memuji dirinya sendiri. Setiap saat, pagi, petang, sore, dan malam, semua rasul itu hanya memuliakan Allah, hanya memuji kepada Allah, dan hanya memuliakan Allah, dan hanya meminta syafaat atau pertolongan kepada Allah. Tetapi justru kita dipalingkan oleh setan, memujinya kepada manusia, meminta syafaatnya bukan kepada Allah lagi, tetapi justru kepada manusia. Jadi tidaklah kita selektif di dalam mengikuti acara-acara yang mestinya acara-acara itu untuk pencerahan, tapi justru kemudian acara-acara itu berubah menjadi penyesatan karena mereka tidak didasari kepada perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Inilah pentingnya kita belajar petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa dipimpin kepada jalan Allah yang lurus. Marilah kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.